Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berjumpa pada siang hari ini guna melanjutkan kajian yang insyaallah akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Bazher hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan 10 kaidah penyucian jiwa yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kaidah yang ke-9, yaitu tentang waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Sebelum dimulainya kajian, izinkan kami selaku admin membacakan beberapa tata tertib yang diperhatikan. Yang pertama, kepada seluruh ikhwan dan akhwat, diharuskan untuk mematikan audio serta videonya. Sekali lagi kepada ikhwan dan akhwat, untuk mematikan audio serta videonya. Jadi hanya audio serta video Ustadz saja yang menyala, sehingga guna menjaga kekhusyuan kajian kita pada siang hari ini. Harapkan bagi para akhwat untuk tetap mengenakan jilbabnya ataupun cadarnya bagi yang mengenakan cadar. Bertujuan agar menjaga kehati-hatian jikalau qadarullah videonya menyala. Sekali lagi kepada akhwat, diharapkan untuk tetap mengenakan jilbabnya ataupun cadarnya bagi yang mengenakan cadar. Bertujuan untuk menjaga kehati-hatian kalau qadarullah videonya menyala. Kemudian bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan melakukan chat ke host. Sekali lagi kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, silahkan chat ke host. Insya Allah pertanyaan para jamaah akan dibacakan oleh host di sesi tanya jawab nanti. Kemudian kepada seluruh jamaah diharapkan untuk mengikuti kajian dengan tertib dan mencatat kajian agar kita dapat mendapatkan faedah dari kajian siang hari ini. Tanpa berpanjang lebar kepada Ustadz, kami persilakan falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khair, barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Hingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka lewat via Zoom ini, pada kajian Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam keutamaan dalam kita menuntut ilmu syar'i ini, walaupun dalam keadaan online, bukan offline yang seperti biasa kita adakan di masjid. Tapi alhamdulillah ini sama sekali insyaallah ta'ala tidak mengurangi kenikmatan, kekhusyuan dan juga semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan,
dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke kaidah ke-9. Kita masuk ke kaidah yang ke-9 dari pembahasan kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa qala al-musannif hafizahullah ta'ala, penulis berkata, menulis al-qa'idatu at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Al-hadhru min al-ujubi wal-ightirar bin nafsi. Kaidah yang ke-9 ini adalah al-hadhru min al-ujubi wal-ightirar bin nafsi. Waspada terhadap ujub. Ujub ini di antara penyakit hati ya, nanti kita jelaskan. Al-hadhru min al-ujubi wal-ightirar bin nafsi. Waspada atau hati-hati, waspada terhadap ujub dan wal-ightirar bin nafsi, dan tertipu akan diri sendiri. Hati-hati. Jadi penyakit ujub dan tertipu akan diri sendiri ini sangat luar biasa berbahayanya. Seorang muslim dan muslimah wajib waspada tentang penyakit hati yang satu ini, yaitu ujub. Ujub dan juga tertipu akan diri sendiri. Kemudian muallif atau musannif, penulis, membawakan satu ayat dalam kitab Allah, itu di dalam surah An-Najm, surah 53 An-Najm ayat 32. Surah 53 An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merasa diri kalian sudah suci, maksudnya. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian ini sudah suci. Jangan menganggap diri kalian telah suci dari berbagai macam dosa, jelas. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya dialah, itu Allah lah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Itu Allah lah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa dalam pandangannya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini melarang diri kita untuk memuji diri sendiri. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla melarang diri kita untuk memuji diri kita sendiri dengan sesuatu yang menunjukkan jiwa ini baik dan bersih gitu. Wah, saya sudah bersih nih. Oh, saya sudah jadi orang bertakwa nih. Oh, saya sudah jadi orang saleh nih. Para ulama mengatakan betul kita telah beramal saleh, tapi jangan pernah merasa diri kita sudah menjadi orang saleh. Perhatikan ini, betul kita sudah beramal saleh, tapi jangan pernah merasa ketika kita sudah beramal saleh berarti diri kita sudah menjadi orang saleh. Hati-hati ini, subhanallah. Ini waspada nih akan sikap ujub dan tertipu akan diri sendiri. Kenapa? Allah mengatakan huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah lah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Kenapa? Karena ketakwaan itu tempatnya di hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Wa asyara ila sadri. Ketakwaan itu tempatnya di sini, ketakwaan itu tempatnya di sini, ketakwaan itu tempatnya di sini, sambil menunjuk kepada hatinya. Dan kita tahu bersama, hati manusia Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kita mungkin bisa melihat orang lain, oh Masya Allah dia saleh ya, oh Masya Allah dia orang bertakwa nih kayaknya nih, dan lain sebagainya. Tapi ternyata hatinya jauh dari kata-kata takwa. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang mencapai derajat ketakwaan itu di antara kalian. Ya, karena itu subhanallah, memuji diri sendiri ini termasuk perbuatan ujub, jelas. Bangga akan dirinya, memuji dirinya sendiri, dan sebab munculnya penyakit-penyakit hati yang lain masuk ke dalam hatinya. Kalau orang sudah muji dirinya sendiri, merasa dirinya sudah menjadi orang saleh, subhanallah, itu penyakit-penyakit hati yang lain gampang masuknya. Riya, sum'ah, bahkan lebih parah kakaknya ujub, yang kita bahas, kibir, sombong. Yang itu semua jelas bisa menghancurkan amal saleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang mukmin, kata para ulama, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh dalam beramal saleh,
dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, pasti ada kekurangan pada dirinya. Maka seorang mukmin harus merasa seperti itu, bukan merasa sebaliknya. Suara saya jelas? Seorang mukmin, kata para ulama, harus merasa apa? Bahwa dirinya ini serba kekurangan. Bahwa dirinya ini pasti punya dosa dan kesalahan. Walaupun sehebat apapun seorang mukmin itu bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, sehebat apapun seorang mukmin itu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, pasti dia memiliki kekurangan. Pasti dia memiliki dosa. Pasti dia memiliki aib. Pasti dia menzalimi dirinya sendiri, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khatta'un. Lihat, kata-katanya khatta'un, bukan khati'un. Kalau khati' sekali, salahnya sekali dua kali. Tapi kalau khatta'un, sighah mubalaghah atau sifah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu anak Adam itu lakukan. Jadi bukan apa? Bukan sekali dua kali kita berbuat kesalahan dan dosa, tapi anak Adam itu selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Kata-katanya khata' di situ. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan imannya, dengan taubatnya, dengan istighfarnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu sehebat apapun dia beramal saleh di atas muka bumi ini, dia seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Sehebat apapun, setakwa apapun dirinya, pasti dirinya memiliki kekurangan dan menzalimi dirinya sendiri. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang mendapat julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq, Al-Atiq. Ini banyak orang yang kedua nggak tahu julukan ini. Selain As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, Al-Atiq. Apa itu Al-Atiq? Orang yang terbebaskan, itu terbebaskan dari api neraka Allah. Abu Bakar sudah jelas menjadi orang yang mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dari jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pribadi yang luar biasa imannya, takwanya, jujurnya pada imannya, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasulnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, subhanallah. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa ketika sholat. Nah, ini di antara sunnah nih. Doa ini dibaca ketika sholat wajib, di akhir sholat wajibnya. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam baca doa ini. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW ketika waktu itu tuh. Fi kulli duburis salatil maktubah. Pada akhir setiap sholat yang wajib. Fi kulli duburis salatil maktubah. Fi kulli duburis salatil maktubah, pada akhir salat yang wajib. Ada sekitar 12 atau 13 doa yang diajarkan. Bisa merujuk kepada sifat salat Syekh Albani rahimahullah taala. Di antara doa ini nih, doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kita baca nih, selain dari berlindung dari 4 hal kan gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu kan di antara berlindung dari 4 hal. Di antaranya baca ini nih. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, bisa dicari, bisa dicari di kitab atau doa wirid atau Hisnul Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali apa? Engkau. Faghfirli. Allahu akbar. Maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min 'indik, dengan ampunan di sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq diajarkan oleh Nabi SAW doa ini, bayangkan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Seorang yang pasti dapat surga Allah subhanallah. Seorang manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Manusia terbaik
di umat Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW. Di umat Nabi Muhammad setelah Rasulullah SAW Abu Bakar. Kalau secara umum Nabi dan Rasul baru Abu Bakar gitu. Tapi lihat Nabi SAW malah mengajarkan doa ini nih kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan enggak ada yang bisa ampuni diriku dosaku ini kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan di sisimu ya Allah. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallahil azim. Lalu bagaimana keadaan kita dibandingkan Abu Bakar ya? Dan ini kan ya, jauhnya luar biasa loh. Bagaimana kedudukan kita nih dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Tapi lihat subhanallah, Nabi SAW mengajarkan itu. Mengajarkan doa tersebut di antaranya supaya apa? Supaya tidak timbul ujub pada diri beliau dan lain sebagainya. Nah, sehebat apapun manusia, maka manusia itu pasti punya kesalahan dan dosa. Pasti menzalimi dirinya sendiri, subhanallah. Maka doa ini kata para ulama di antara hikmahnya adalah mengajarkan bahwa setiap manusia itu tidak boleh bangga akan dirinya. Nggak boleh ujub akan dirinya. Tidak boleh tertipu akan kehebatan atau kelebihan dirinya. Hati-hati, subhanallah. Kita akan bahas tentang apa itu ujub. Nah, setelah kita bahas masalah ini, kita bahas dulu nih, apa itu ujub? Apa definisi ujub? Kemudian nanti kita bahas juga tentang apa sebab-sebab yang menjadikan manusia itu terkena penyakit ujub. Dan nanti di akhir pembahasan, obat dari penyakit ujub. Jelas, itu obat yang paling penting. Apa itu ujub? Para ulama memberikan definisi yang banyak. Tapi ala kulli hal, dari definisi yang diberikan oleh para ulama, intinya pada hakikatnya kurang lebih sama. Saya berikan 3 definisi yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, ujub adalah merasa bangga akan kelebihan dirinya. Ini definisi pertama dari sifat ujub. Merasa bangga akan kelebihannya. Merasa bangga akan kelebihannya atau kelebihan dirinya. Dan ini pada segala sesuatu, Devan. Baik itu ilmu, baik itu amal, baik itu harta kekayaan, baik itu pangkat jabatan, kedudukan, paras wajah, apapun itu. Kan merasakan kelebihan pada dirinya. Kita berarti apapun, umum kan sifatnya. Di antara yang paling bahaya adalah merasakan kelebihan pada amalannya, pada ilmunya. Ini luar biasa bahayanya. Wah, amalan udah banyak tuh. Mau saya kayaknya dapat surga Allah sudah. Kepedean nih, subhanallah. Ilmu anak sudah tinggi luar biasa nih. Hati-hati. Dan ujub ini sekarang kan pada setiap hal, tapi yang paling bahaya ini nih. Kalau seorang sudah merasa ujub pada amal salehnya, pada ilmunya, pada kedudukan dirinya di mata manusia, ini bahaya, hancur sudah. Habis sudah manusia tersebut. Na'udzubillah. Ini definisi pertama, merasa bangga akan kelebihannya atau merasa bangga akan kelebihan dirinya. Kemudian definisi kedua dari ujub. Definisi kedua dari ujub, merasakan kelebihan pada dirinya. Definisi kedua diberikan para ulama, merasakan kelebihan pada dirinya tanpa melihat siapa yang memberikan kelebihan itu. Subhanallah. Jadi orang yang ujub ini pasti selalu lupa kepada Allah. Merasakan kelebihan pada dirinya tanpa melihat siapa yang memberikan kelebihan itu. Allah Azza wa Jalla memberikan itu. Tapi orang yang ujub, nggak ada, dia lupa sudah. Dia selalu lupa melihat bahwa kelebihan pada dirinya ini semata-mata pemberian Allah Azza wa Jalla. Orang yang ujub nggak bisa melihat ini. Dia lihat dirinya ini hebat, dia lihat diri ini banyak kelebihan, dan lain sebagainya. Yang menjadikan penyakit hatinya tambah menumpuk dan tambah menumpuk dalam hatinya. Merasakan kelebihan pada dirinya tanpa melihat siapa yang berikan kelebihan itu kepada dirinya. Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, definisi ketiga diberikan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak atau terkenal dengan Ibnul Mubarak.
Al-Marwazi, seorang ulama yang luar biasa, Masya Allah. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi berkata, al-ujub yakni perasaan, saya artikan langsung, perasaan bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allahu Akbar. Betapa seringnya kita seperti ini. Perasaan bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perasaan dalam hati kita nih, bahwa kita memiliki sesuatu yang sesuatu ini orang lain nggak punya nih, kita punya. Subhanallah. Sering nggak Bapak Ibu kira-kira? Nih, ujung yang ketiga ini, definisi ketiga nih. Abdul Barak luar biasa memberikan definisi nggak sembarangan ini. Perasaan bahwa kita memiliki sesuatu yang sesuatu itu orang lain nggak punya. Cari yang punya, orang lain nggak punya. Ini sudah masuk ke kategori ujub loh, bayangkan. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan jelas ujub ini hukumnya haram ya kawan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Luqman, surah 31 ayat 18. Surat Luqman, surah 31 ayat 18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah mengatakan وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, dan janganlah kalian memalingkan muka kalian dari manusia karena sombong. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, yaitu berarti membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Para ulama tafsir ada yang menafsirkan ayat ini adalah wala tusra'ir khaddaka linnas, dan janganlah kalian memalingkan muka kalian karena manusia. Kata para ulama tafsir, sebagai ulama tafsir mengatakan jangan kalian alihkan rahang mulut kalian ketika disebutkan nama seseorang di hadapan kalian karena meremehkannya. Kan biasa kita disebutkan si fulan nih, alah. Wala tusa'ir khaddaka linnas, kata Allah. Jangan kalian palingkan muka kalian. Sebagian ulama mengatakan jangan kalian palingkan rahang mulut kalian ketika disebutkan nama seseorang di hadapan kalian seakan-akan kalian apa? Meremehkan orang tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Alah, alal maksiat. Alah, hati-hati. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan marah. Marah itu apa? Angkuh. Ini marah itu bahasa Arabnya tuh, ikhwan. Kenapa? Karena orang kalau sombong biasa ujung-ujungnya itu meremehkan orang. Kalau marah kan gitu ya. Kalau orang marah biasa ujung-ujungnya meremehkan orang itu, subhanallah. Kemudian innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Membanggakan diri apa? Ujub. Membanggakan diri adalah ujub. Dan ingat ikhwan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, tiga ulama ini mengatakan ujub ini termasuk asyirkul asghar. Ujub ini termasuk apa? Asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Berarti kalau syirik kecil itu bisa menghapuskan apa? Amalan. Bisa membatalkan pahala amal saleh kita. Dari amal itu tuh. Misalnya amal salat kita ujub. Amal sedekah kita ujub. Maka amal salat, amal sedekah kita itu hilang. Dan itu diantara perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, syirik kecil apa? Menghapuskan amal itu terkena dari penyakit itu. Ujub ini kata tiga ulama ini dan ulama yang lain diantaranya adalah termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil. Berarti syirik kecil itu bisa menghapuskan pahala amal soleh kita. Subhanallah. Makanya ikhwan, saya sering sampaikan di antara cara agar kita terlepas dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, kibr. Riya, sum'ah, ujub, kibr tidak lain tidak bukan adalah apa? Mengecek. Selalu berusaha mengecek sesering mungkin
selalu mengecek niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Perhatikan nih. Ini jarang kita lakukan nih, subhanallah. Mengecek niat kita nih sebelum kita beramal soleh, ketika kita sedang beramal soleh, maka dan juga setelah kita beramal soleh, sebelum, ketika, dan setelah beramal soleh. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum beramal soleh ini, yang bisa menghapuskan, menghancurkan pahala amal soleh kita, riya dan sum'ah. Sebelum beramal soleh ini, yang bisa menghancurkan pahala amal soleh kita ini, riya dan sum'ah. Begitu juga ketika sedang beramal soleh, sama. Sebelum dan ketika ini, sebelum beramal soleh atau ketika beramal soleh, yang bisa menghancurkan pahala amal soleh kita ini, riya dan sum'ah. Contoh. Seseorang mau sholat. Sebelum sholat, niatnya sudah kemana-mana sudah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, camar misalnya. Sampingnya ada calon mertuanya, dia sholat ya karena ingin dipuji. Calon mertuanya tersebut sebelum sholat nih. Maka sudah habis, sudah sholat tidak akan pernah dapat itu. Karena sebelum beramal, sudah sudah nggak dapat, sudah niatnya sudah kacau. Dan itu sampai akhir sholat. Habis sudah. Ada yang kedua, sebelum beramal dia ikhlas. Allahu Akbar, salat. Ketika rakaat kedua, dia lihat mungkin orang yang dia harapkan pujian dari orang itu. Tadi saya katakan entah itu camr, entah itu bosnya, entah itu siapa. Sehingga mulai rakaat ketiga dan keempat selanjutnya itu, dia nggak ikhlas, riya atau sum'ah. Ini dilihat, ini dipuji, dipandang. Dan itu berlangsung sampai akhir sholat. Habis sudah. Nggak dapat pahalanya. Lihat, sebelum beramal, timbul riya, dan itu sampai selesai amal itu, selesai berarti nggak ada dapat apa-apa. Atau ketika sedang beramal, timbul riya dan dia tidak lawan riya itu. Karena ketika sedang beramal, kemudian timbul riya, harusnya dia berusaha untuk mengembalikan ke rel ikhlas gitu. Nah, ini boleh nih, perhatikan nih. Misalnya sempat hilang ikhlasannya, rakaat kedua, dibalikin lagi berusaha. Astagfirullah, nggak boleh nih. Karena ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridha Allah, balikin lagi. Sempat hilang lagi, balikin lagi. Sempat hilang lagi, balikin lagi terus. Yang akan Allah lihat nanti endingnya, ujungnya. Kalau endingnya ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla insya Allah akan berikan pahala. Tapi kalau endingnya kemana-mana tambah kacau, itu selesai sudah. Sebelum beramal dan ketika beramal yang bisa menghilangkan pahala amal saleh apa? Riya dan sum'ah. Tapi kalau setelah beramal, ini bedanya. Kalau setelah beramal, yang bisa menghilangkan pahala amal saleh kita apa? Ini nih, ujub. Setelah amal itu selesai nih. Contoh, antum bangun sholat malam. Ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada orang lihat lagi, subhanallah. Setelah sholat sampai menangis dan lain sebagainya. Ikhlas sampai sholat itu selesai, sampai subuh selesai. Ikhlas, dapat pahala insya Allah. Tapi ketika di pagi hari melihat orang yang tidak sholat malam, oh ternyata saya lebih baik dari dirinya. Ternyata saya punya kelebihan daripada dia. Allah Azza wa Jalla akan batalkan pahala sholat yang sudah didapatkan itu. Kalau timbul ujub setelah amal sholat itu selesai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan, menguatkan pendapat kalau riya setelah amal sholat itu selesai tidak membatalkan amal. Riya setelah amal itu selesai ya, itu tidak membatalkan amal. Amal itu sudah selesai baru timbul riya, itu nggak membatalkan amal. Tapi yang bisa membatalkan, kata beliau ini, ujub. Ketika selesai beramal, timbul ujub akan dirinya. Timbul bangga akan dirinya. Ini sesuatu kelebihan pada dirinya yang orang lain tidak punya. Dia lupa bahwa kenikmatan atau kelebihan itu Allah yang kasih kepada dirinya. Allah tabaraka wa ta'ala akan batalkan pahala amal saleh itu. Allahu akbar, subhanallah. Ini itu betul lah. Ketika para ulama salaf dipuji orang, apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka nggak tahu ya Allah. Karena biasanya kita berbuat maksiat hanya diri kita dan Allah yang tahu kan gitu. Ampuni diriku dari apa yang mereka nggak tahu ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepada Allahu Akbar. Ini doa para ulama salaf nih.
ketika dipuji orang. Jadi ketika dipuji orang jangan gayung bersambut. Senang akan pujian orang itu, senang akan pujian orang itu, bahkan lebih parah tambah kurang kayak pujiannya. Bukan. Sebaliknya, dia harus masukkan ujian. Saya sering katakan ini, pujian sama dengan ujian. Ujian manusia, sanjungan manusia itu ujian tersendiri bagi diri kita. Apakah kita lolos nggak nih, lulus dari ujian itu tuh. Ketika orang memuji kita, kita harus masukkan dalam hati kita, ya Allah, ini ujian lagi, cobaan lagi nih. Doa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan pujian orang ini menghilangkan pahala hamba misalnya. Boleh. Atau doa seperti ini nih, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni diriku dari apa yang mereka enggak tahu, ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Orang manusia bisa suka kepada kita, bisa memuliakan kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena kehebatan Allah Azza wa Jalla menutupi aib-aib kita. Manusia bisa suka kepada kita, manusia bisa memuliakan kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menutupi aib-aib kita sehingga mereka enggak tahu. Maka benarlah Muhammad bin Wasi' ketika mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu memiliki aroma bau, maka enggak ada yang mau duduk dekat dengan diriku. Allahu Akbar. Seorang ulama Muhammad bin Wasi' mengatakan ini. Padahal beliau adalah pada di zamannya terkenal orang yang luar biasa zuhudnya dan wara'nya. Takutnya kepada Allah luar biasa, tapi lihat rasa takutnya luar biasa, Masya Allah. Takut akan penyakit ujub ini. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan pelajaran yang luar biasa, membedakan antara riya dan ujub. Karena banyak orang menyamakan antara riya dan ujub ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala membedakan, menjelaskan bahwa riya dan ujub itu beda, nggak bisa disandingkan, nggak bisa disamakan. Karena riya itu menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Itu riya kan gitu. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Harusnya kita berharap dari Allah pahala surga kan gitu. Maka kemudian kita berharap dari manusia pujian sanjungan, itu riya. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Sedangkan ujub apa? Menyandingkan atau menyekutukan Allah itu dengan jiwa kita yang lemah. Menyandingkan Allah Azza wa Jalla dengan jiwa kita yang lemah, subhanallah. Tadi itu, wah saya hebat ya, saya ini subhanallah. Dan ujub ini ikhwan, kalau saya boleh bahasakan, adiknya kiber. Adiknya sombong. Saudara kembar nih, tapi kakak adik gini semua. Kenapa? Kalau kalau ujub, dia hanya bangga akan dirinya. Ujub bangga akan kelebihannya, kan gitu ya. Melihat sesuatu kelebihan pada dirinya orang lain nggak punya, itu ujub. Tapi kalau kiber plus ditambah meremehkan orang lain. Nah, makanya saya katakan tadi kiber itu kakaknya ujub nih. Kakaknya ujub, kenapa kiber itu jelas lebih parah? Karena kiber sombong ini Rasulullah SAW mendefinisikan kan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong kan gitu. Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong. Nah, ujub ini mungkin nggak sampai nolak kebenaran. Ujub ini tidak sampai apa? Meremehkan manusia, tapi dia ujub akan dirinya, bangga akan dirinya, tertipu akan dirinya yang lemah. Padahal semua itu pemberian Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Tapi kalau sombong, sampai tadi tuh meremehkan manusia, menolak kebenaran. Contohnya siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Mengatakan apa? Ana khairun min. Saya lebih baik daripada dirinya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruhnya sujud kepada Adam, menolak kebenaran, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, meremehkan Adam. Hati-hati. Tapi ingat, ujub ini akan mengantarkan seseorang kepada kibur. Jadi jangan merasa, anak baru ujub kok, subhanallah, ujub baru lagi, subhanallah, nggak pakai baru ujub sih. Salah, ujub ini pasti akan mengantarkan, insya Allah kemungkinan besar, akan mengantarkan seseorang kepada kibur ini kalau dia nggak obati. Dan ingat, satu dosa ini, kibur ini nih,
yang menjadikan syaitan iblis laknatullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat dan pasti mendapatkan neraka Allah, kekal di dalam neraka itu. Satu dosa ini, kesombongan, kibah. Maka seorang muslim dan muslimah harusnya sebaliknya, selalu merasa diri ini penuh dosa dan kesalahan, selalu merasa dirinya ini lemah, selalu merasa dirinya ini butuh pertolongan Allah, selalu merasa dirinya ini serba kekurangan, serba punya aib. Bukan sebaliknya, subhanallah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, orang-orang yang ria itu tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu. Sampai situ tuh. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi enggak, ternyata dia mengharapkan kepada manusia. Ria kan? Harapkan pujian, sanjungan, dunia. Berarti dia tidak merealisasikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Bohong berarti. Bukan hanya kepada Allah. Ternyata dia juga mengharapkan dari manusia kan gitu. Dan orang yang ujub tidak merealisasikan firman Allah selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Buktinya bohong ada. Dia merasa dirinya hebat, berarti nggak butuh pertolongan Allah. Hati-hati nih, subhanallah. Orang yang ujub berarti tidak merealisasikan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak, orang yang ujub apa? Bangga akan dirinya. Dia lupa akan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Allah Akbar, subhanallah. Dan contoh penyakit ujub ini ya jelas dalam Al-Qur'an, kisah-kisah banyak, di antara kisah Qarun. Kisah Qarun Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-78. Al-Qasas ayat ke-78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata nih. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta ini semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Na'udzubillah, ujubnya. Aku mendapatkan harta ini semua ya karena kehebatanku sudah. Berapa banyak orang seperti ini zaman sekarang. Saya bisa kaya seperti ini ya karena saya rajin. Tuh orang semua malas. Saya bisa dapatkan banyak ini ya karena marketing saya hebat. Manajemen saya Allah yang kasih. Itu cuma sebab. Itu cuma asbab. Berapa banyak orang pergi pagi pulang malam dapatnya sedikit. Tapi ada orang yang pergi siang pulang sore. Dapatnya lebih banyak daripada yang pertama tadi. Betul ya? Siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada dirinya. Subhanallah. Permasalahan rizki ternyata bukan hanya tentang masalah banting tulang, tidak. Ternyata Allah mengkaitkan dengan takwa. Ustaz, orang-orang kafir banyak yang kaya-kaya, Ustaz. Iya, istidraj. Itu bedanya sama orang mukmin. Orang mukmin semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin banyak hartanya, semakin banyak Allah berikan rezeki, semakin dekat kepada Rabbul Alamin. Makanya Imam Abu Hazim mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang dengan nikmat tersebut tidak menjadikan diri kita mendekat kepada Allah, itu bukan nikmat tapi itu bala. Tapi terbungkuskan nikmat. Bungkusnya nikmat, kelihatannya nikmat tapi dalamnya apa? Bala, musibah. Na'udzubillah min dzalik. Lihat Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmuku sudah, karena kehebatanku. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan apa? Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Tidakkah dia tahu kata Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Siapa contohnya? Kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Lam yukhlaq mithlahuma. Enggak pernah Allah ciptakan kaum seperti dua kaum ini, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Nabi Saleh dan Nabi Hud luar biasa, subhanallahil azim. Lebih banyak mengumpulkan harta, lebih kuat daripada Qarun, jelas, subhanallah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allahu akbar, subhanallah. Ini ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim, "Man ta'azzama fi nafsihi." Barang siapa yang menganggap besar dirinya, menganggap mulia dirinya, waqtala fi mishyati, sehingga berjalannya dalam keadaan angkuh, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada dirinya. Ghadban, bukan ghadab di situ. Ghadban ala wazn fa'lan. Seperti Rahman, Ar-Rahman. Berarti apa? Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Ghadban, Atsyan, Jau'an. Kalau kita temukan dalam bahasa Arab kayak gini nih, seperti pola tadi itu, Ghadban, Atsyan, Rahman, Fa'lan. Ala wazn Fa'lan itu berarti imtala, memenuhi. Jadi Allah, Rasul katakan, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah. Bukan cuma marah biasa. Marah yang memuncak. Bisa kita artikan murka. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, "Thalathun muhlikat." 3 hal yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini membinasakan nih kalau kita punya 3 hal ini. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Syuhun muta'. Yang pertama, rasa pelit. Rasa bakhil yang ditaati. Kita pelit, nggak kita lawan. Karena manusia kalau nggak dilawan, ya kalau dia nggak paksakan untuk sedekah, nggak akan pernah dia sedekah. Ya. Rasa pelit tapi ditaati, diikutin aja rasa pelitnya. Enggak. Saya harus lawan, saya nggak boleh pelit nih. Ternyata ketika rasa pelit itu diikuti terus, ditaati terus, itu pasti akan membinasakan dirinya. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Allahu Akbar. Dia selalu ikuti hawa nafsunya saja, subhanallah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak mengetahui, tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Orang yang bangga, ujub akan dirinya sendiri. Itu pasti akan membinasakan dirinya. Contohnya Qarun tadi. Allah Azza wa Jalla tenggelamkan seluruhnya loh, bayangkan, bukan cuma Qarunnya, seluruhnya, dirinya dan juga hartanya semua masuk ke dalam bumi. Yatajaljal ila yaumil qiyamah, terus meronta-ronta dan menggulung sampai hari kiamat terjadi. Masallah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Law lam takunu tudhnibun, khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik." Al-ujub. Kalau seandainya kalian manusia ini nggak berbuat dosa, dan itu nggak mungkin. Jadi dosa itu ada hikmahnya memang, subhanallah, betul. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan. Perhatikan nih. Rasul katakan, "Laulam takunu tudznibun." Jika kalian tidak melakukan dosa nih, khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik, maka aku takut kalian akan ditimpa perkara yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Al-ujub. Al-ujub itu adalah ujub. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bisa jadi suatu ketaatan mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah, dan bisa jadi suatu kedurhakaan, kemaksiatan mengantarkan seseorang itu ke surga Allah. Hati-hati, tapi jangan disalahpahamin ya. Dengerin dulu sampai habis nih, jangan gagal paham nih. Bisa jadi suatu ketaatan, ternyata ketaatan itu mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena ketika dia berbuat ketaatan, timbul ini. Timbul ujub akan dirinya, bahkan timbul kibur. Meremehkan orang lain, bangga akan dirinya. Sehingga dengan ujub dan kibur itu mengantarkan diri ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Dan bisa jadi suatu kemaksiatan, suatu kedurhakaan mengantarkan dirinya ke dalam surga. Kenapa? Karena ketika dia buat maksiat, buat durhaka, hatinya hancur. Hatinya luruh. Dirinya tahu bahwa diri nggak boleh melakukan perbuatan itu, dia sadar. Sehingga dia kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah. Sehingga dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah memasukkan diri ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Contoh yang luar biasa siapa? Ghamidiyah, Ma'iz. Mengenai salihin kan kita disebutkan Imam Nawawi dikisahkan
Seorang wanita ma'ruf ya, seorang wanita yang berzina di zaman Nabi SAW bolak-balik, ya Allah. Kalau kita baca ya kawan, kalau kata para ulama nih, kalau wanita itu disuruh pulang sama Nabi SAW, kan disuruh pulang ya, balik lagi, suruh pulang, balik lagi. Kalau wanita itu ketika disuruh pulang oleh Rasulullah SAW, wanita itu nggak balik lagi, dia bertobat kepada Allah, dia beramal saleh dan lain sebagainya, Allah terima tobatnya, Allah ampuni. Tapi lihat hararatul ma'asi, panasnya api kemaksiatan membakar dirinya. Sehingga ketika 9 bulan wanita itu datang lagi. 9 bulan, bayangkan. Datang lagi. Kata Rasulullah, enggak, sampai engkau menyusui. Balik dengan nangis kan, subhanallah. 2 tahun datang lagi. Kata para ulama, kalau wanita itu enggak balik lagi, dia taubat kepada Allah, beramal saleh di sana, maka Allah Azza wa Jalla akan terima taubatnya. Tapi 2 tahun balik lagi, nangis, bayangkan. Maka banyak orang yang taubat tidak merasakan kenikmatan ini dalam taubatnya, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kenikmatan taubat ini kepada dirinya. Dan ini nggak semua orang. Dan ini tidak semua orang Allah berikan kenikmatan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-135. Ini di antara sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri atau berbuat fahisyah. Apabila orang tersebut berbuat zalim kepada diri atau berbuat fahisyah, perbuatan dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Apa yang dia lakukan? Pertama, zakarullah. Dia ingat kepada Allah. Ya Allah. Saya mau tanya kepada antum semua dan tanya kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita ketika kita berbuat dosa, detik itu langsung Allah masukkan dalam hati kita, ya Allah ini gak boleh. Zakarullah. Ingat kepada Allah. Ya Allah ini dosa nih. Yang kedua, setelah dia ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Dia minta ampun, istighfar akan dosa-dosa mereka tuh. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Karena dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusiru, yang ketiga nih. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu dan dia mengetahui. Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu dan mereka mengetahui. Enggak. Ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, istighfar dan taubat, selesai, stop dari amal maksiat tersebut, kemudian tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu. Contohnya tadi, wanita tadi. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan itu. Dan berapa banyak orang-orang yang Allah berikan kenikmatan berupa beramal saleh, tapi setelah beramal saleh Allah berikan ujian bala kepada dirinya. Ini ujub, kibr. Sombong akan amal salehnya. Sombong akan dirinya, sombong akan kelebihannya, sombong akan ilmunya, sombong akan amalannya. Ya Allah, siapa kita ya, Pak? Siapa diri kita, subhanallah. Manusia, kita manusia nih. Lahir dari sesuatu yang hina, air mani. Kemana-mana bawa sesuatu yang hina dalam perut kita nih, kotoran. Mati akan menjadi sesuatu yang hina, bangkai. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan di hadapan manusia, apalagi sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tahu akan hakikat dirinya, dia pasti akan selalu tawadhu'. Orang yang tahu tentang hakikat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala arhamur rahimin, ahkamul hakimin, a'dalul adilin, maka dia pasti akan tambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan betapa nikmatnya ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan itu kepada diri kita. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muallif membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Surah 23 ayat 60, yang ini menjadi ciri khas orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ciri khas ini nih. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka takut karena mereka tahu mereka pasti akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ketika turunnya ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yusriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamar? Kenapa? Perhatikan ayat ini. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan kemudian takut. Kalau orang setelah maksiat, hatinya itu insya Allah takut kalau hatinya masih bagus. Dan orang setelah beramal soleh, hatinya insya Allah kan tenang kan gitu. Itu fitrah tuh. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dari ayat ini nih? Setelah mereka beramal soleh, setelah mereka beramal sesuatu, melakukan sesuatu, takut. Oh berarti maksiat nih. Apakah mereka orang yang mencuri, berzina, min khamar? Kata Rasulullah, ya bint As-Siddiq. Bukan itu maksudnya, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, puasa, sedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka takut amal-amal saleh tersebut ternyata tidak diterima atau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi harusnya seorang mukmin dan mukminah ketika selesai beramal saleh bukan ujub tapi ini. Apa itu? Takut amal solehnya ditolak. Selain dia berharap ya, karena berharap jelas wajib. Makanya saya sering sampaikan dua ini nih. Al-khawf war raja. Al-khawf war raja. Rasa takut, rasa harap. Rasa takut, rasa harap. Harus ada pada setiap apapun kita ibadah. Ditambah satu lagi al-mahabbah, rasa cinta. Ini 3 rukun ibadah yang wajib kita harus adakan dalam kita ibadah. Harus ada 3 ini nih. Al-mahabbah rasa cinta, al-khawf rasa takut, al-raja rasa harap. Kita pasti berharap amal soleh kita diterima. Kita pasti berharap akan surga Allah ketika kita selesai beramal soleh. Kita pasti berharap akan dapat pahala Allah ketika kita beramal soleh. Tapi jangan hanya harap. Harus ada rasa takutnya, khauf. Takut amal kita ditolak, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah. Takut ternyata kita digolongkan orang-orang yang munafikin. Subhanallah. Para sahabat Nabi ini disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah. Riwayat Bukhari secara mu'allaq. Abdullah bin Abi Mulaikah berkata nih, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi." Subhanallah. Aku menjumpai 30 orang sahabat Nabi. Abdullah bin Abi Mulaikah ini tabi'in. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Mereka semua, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, takut sifat nifaq ada pada diri mereka. Allahu Akbar. Takut sifat kemunafikan ada pada diri mereka. Sahabat nih, ikhwan. Yang melihat langsung bertemu Nabi SAW, beriman, mati dalam keimanan. Takut sifat munafik ada pada dirinya. Kita tenang, subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Ketika zaman beliau jadi khalifah kan, dipaksa Hudzaifah. Kalau aku nggak mau kasih tahu. Ini Sahih Muslim Nabi SAW nih, memegang rahasia Nabi SAW. Sampai kemudian dipaksa oleh Umar, dipaksa kata Hudzaifah, aku akan kasih tahu, tapi setelah ini aku tidak akan pernah kasih tahu kepada siapapun. Engkau ya Umar tidak mungkin tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk orang munafikin di Madinah. Umar, ikhwan. Ya logika kita pasti nggak masuk lah Umar masuk ke dalam munafikin. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya. Orang yang tambah bertakwa kepada Allah, pasti dia tambah takut kepada Rabbul Alamin. Bukan sebaliknya. Tambah bertakwa, malah tambah berani akan melanggar larangan Allah. Ini bukan orang bertakwa, ikhwan. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa takut. Lihat. Dia berbuat amal saleh, tapi di samping itu dia pasti ada rasa takut. Ini mukmin nih. Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan orang-orang munafik akan mengumpulkan perbuatan buruk, maksiat, kedurhakan kepada Allah, setelah itu merasa aman akan azab Allah. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Sudah berbuat buruk, sudah buat maksiat, durhaka pada Allah, kemudian apa? Merasa aman dari azab Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, penyakit ujub ini penyakit yang luar biasa berbahayanya. Dan saya akan sebutkan secara cepat, secara ringkas ya, apa saja faktor. Yang bisa kita jabarkan secara detail, panjang lebar. Apa saja faktor penyebab penyakit ujub ini, faktornya apa saja nih?
faktor dari penyebab penyakit ujub. Apa saja? Yang pertama, faktor lingkungan dan keturunan keluarga. Jelas ini jelas. Faktor lingkungan dan keturunan apa? Keluarga. Orang yang dididik, tumbuh, dipoles oleh orang tuanya dengan sifat seperti ini, sifat ujub ini, ya pasti tumbuh dengan orang yang seperti ujub seperti itu kan gitu. Beda orang yang ketika kecil dididik dengan tawadu, takut kepada Allah, itu akan tumbuh insya Allah seperti itu kan gitu. Ini secara umum ya maksudnya. Faktor lingkungan dan keturunan keluarga ini sangat mempengaruhi. Orang tua ketika apa? Ketika mendidik anaknya dengan sifat-sifat ujub seperti ini, pasti anaknya akan tumbuh seperti itu. Hati-hati kita masalah ini. Kemudian yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi orang itu si penyakit ujub ini pada diri ini, sanjungan yang berlebihan. Sanjungan atau pujian yang berlebihan. Hati-hati nih, subhanallah. Sanjungan kepada orang itu secara berlebihan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? La tutruni kama atratan nasara ibn Maryam. Fa inna ana abdu faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan, wahai manusia, kata Rasulullah, la tutruni kama atratan nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji diriku, melebih-lebihkan diriku sebagaimana apa? Kaum Nasara memuji dan melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdu, karena sesungguhnya aku adalah abdu, hambanya. Faqul abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah, hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, bergaul dengan orang yang apa? Punya penyakit ujub ini jelas. Nular tuh. Bagaimana kita bahas tentang masalah teman kan ya? Teman itu kan ada 4 kali Ibnu Qayyim kan? Laksana makanan pokok, orang-orang saleh nih, laksana obat, laksana penyakit. Nah ini nih, dari tingkatan penyakitnya ringan, sedang, berat, bisa menularkan kepada kita. Yang keempat, laksana racun. Alhamdulillah. Orang yang bergaul dengan orang yang punya penyakit ujub ini, lama-kelamaan dia akan apa? Kena tuh. Alhamdulillah, tertular dengan penyakit ujub tersebut. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat yang menjadikan orang itu terkena penyakit ujub adalah kufur nikmat dan lupa kepada Allah. Tadi itu. Kufur nikmat dan lupa kepada Allah. Makanya definisi ujub tadi apa? Dia bangga akan dirinya, melihat suatu kelebihan pada dirinya, tapi lupa siapa yang memberikan kelebihan itu kepada dirinya. Kufur akan nikmat Allah dan lupa kepada Allah. Yang kelima, berbangga dengan nasab dan keturunan. Ini sering nih, Pak. Berbangga dengan nasab dan keturunan. Hati-hati nih, subhanallah. Turunan darah biru, turunan Rasul, turunan apa lagi? Ajengan, kiai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Jelas Rasul katakan loh. Barang siapa yang lamban amalnya lambat nih, maka nasabnya tidak akan pernah mengejarnya. Sehebat apapun nasabnya, setinggi apapun, semulia apapun nasabnya, kalau dia nggak beriman, beramal saleh, jangan harap dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah anaknya dari darah daging langsung nih, subhanallah. Salini minal mal. Wahai Fatimah, mintalah kepada diriku harta nih. Kenapa? Karena aku nggak bisa menolongmu dari azab Allah Azza wa Jalla. Fatimah darah dagingnya langsung, bayangkan. Lagi selain beliau, subhanallah. Kemudian yang keenam, berlebih-lebihan dalam memuliakan dan menghormati. Berlebih-lebihan dalam memuliakan dan menghormati. Ini antara faktor penyakit ujub yang selanjutnya. Berlebih-lebihan dalam memuliakan dan juga menghormati. Berlebih-lebihan dalam memuliakan dan menghormati. Dan yang ketujuh, yang terakhir, lengah terhadap akibat yang timbul dari penyakit ujub. Dia lengah terhadap akibat yang timbul dari penyakit ujub. Ini disebutkan oleh para ulama tentang faktor-faktor menjadikan orang tersebut terkena penyakit ujub. Dan terakhir, obat dari penyakit ujub. Ini yang paling penting. Obat dari penyakit ujub. Apa obatnya? Nah, setiap penyakit itu kan ada obatnya kan gitu ya.
Para ulama memberikan obat, memberikan resep yang mujarab, Masya Allah, yang jitu. Ketika orang penyakit ujub ini, maka obatnya ada 9, paling tidak ini insya Allah. Obat dari penyakit ujub ada 9. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ini jelas. Sehebat apapun kita, nggak mungkin tanpa pertolongan Allah kita bisa lepas dari berbagai macam penyakit hati, di antara penyakit ujub ini. Berdoa sesering mungkin ya ikhwan. Berdoa sekhusyuk mungkin kepada Allah agar Allah hindari berbagai macam penyakit hati dalam hati kita. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari penyakit hati ini nih. Penyakit hati ujub, riya, sum'ah, kibur, dan lain sebagainya. Doa kepada Allah. Karena semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan semakin cinta kepada diri kita. Karena berarti menunjukkan bahwa diri kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, obat dari penyakit ujub adalah menyadari kekurangan pada dirinya. Bahwa dirinya pasti punya kekurangan. Menyadari kekurangan pada dirinya. Dirinya pasti punya kekurangan. Sehebat apapun orang itu, pasti punya kekurangan. Setinggi apapun ilmu yang dia miliki, pasti ada ilmu yang belum dia miliki. Sehebat apapun amal solehnya, pasti ada orang yang lebih daripada dirinya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu yang akan datang, orang yang pasti mendapatkan surga Allah, bahkan surga yang paling tinggi luar biasa. Sholat kakinya sampai pecah-pecah, sampai bengkak-bengkak. Ketika dia tanya kalau Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasul? Afala akunu 'abdan syakura? Allahu akbar. Wahai Aisyah, apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat, Rasul bukan apa, bukan ujub, tidak. Nggak mungkin kita sama seperti ibadahnya Rasul, itu nggak mustahil, ikhwan. Ibadah kita itu nggak mungkin sama ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana perbuatan Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya. Ketika beliau beramal saleh, di lain pihak apa? Selalu bersyukur akan nikmat Allah. Di lain pihak selalu takut akan azab Allah Tabaraka wa Taala. Subhanallah. Dan menyadari kekurangan akan dirinya. Yang ketiga, di antara obat dari penyakit ujub kata para ulama yang ketiga, menyadari bahwa apapun yang diberikan Allah bisa saja dicabut olehnya. Menyadari bahwa apapun yang diberikan Allah, baik itu ilmu, baik itu harta, kekuatan, jabatan, kecantikan, ketampanan, apapun itu, bisa saja dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Detik itu dicabut bisa Allah. Sekejap bisa Allah cabut, sebentar itu. Contohnya Qarun tadi. Yang mungkin orang zaman sekarang akan ngomong, oh ini 7 turun, nggak habis hartanya. Nggak pakai 7 turun, hitungan menit itu habis. Habis semua, ke dalam tanah, menggulung sampai hari kiamat terjadi. Meronta-ronta sampai hari kiamat terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Adalah kunci gudangnya dipikul oleh orang yang kuat lagi perkasa. Kunci gudangnya itu, bukan dalam gudangnya, lo bayangkan. Habis hancur situ. Karena apa? Wujud dan kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Menyadari bahwa apapun yang diberikan Allah Azza wa Jalla bisa saja dicabut langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, meyakini bahwa ketaatan seorang hamba tidak akan dapat menyamai pemberian Allah kepadanya. Ya Allah, betul ini. Meyakini bahwa ketaatan seorang hamba, amal soleh seorang hamba itu tidak akan dapat menyamai. Tidak akan dapat menyamai pemberian Allah kepadanya. Nggak mungkin sama. Amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan pemberian Allah kepada diri kita, ya pasti yang kedua lebih banyak. Pemberian Allah kenikmatan kepada kita pasti lebih banyak. Orang yang berani mengatakan, enggak, kayaknya amal soleh saya lebih banyak. Sombong orang ini. Pasti kita akan jawab, oh, kenikmatan Allah jelas lebih banyak. Allah sampai mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalimun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin fa inallah, kata Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu dapat datangnya dari Allah Azza wa Jalla.
Dan kalau kita memikirkan masalah nikmat ini malu gitu ya. Wallah malu subhanallah. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tapi kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal kedurhakaan, amal maksiat. Coba hitung coba ya. Nikmat terus Allah kasih kepada kita, berapa banyak ternyata kita kembalikan kepada Allah dengan amal maksiat, durhaka. Tapi dengan keluasan rahmat Allah, Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Ya Allah. Coba bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita sebagaimana Allah bermuamalah kepada Nabi Adam. Nabi Adam satu kali berbuat salah, turun langsung dari surga ke dunia. Gak ada manusia hidup di atas permukaan bumi ini. Gak ada satupun manusia hidup. Wa ya'fu an katsir. Allah Azza wa Jalla mengampuni banyak dosa kalian. Subhanallah. Meyakini bahwa kata-kata seorang hamba tidak akan pernah menyamai pemberian Allah kepada dirinya. Dengan ini insya Allah nggak akan timbul ujub ini. Yang kelima, mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah binasa karena ujub. Mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah binasa karena ujub. Mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah binasa karena ujub. Jadi itu Qarun dan sebagainya. Al-Imam Ibnu Qayyim saya lupa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan di antara perkataan yang sangat luar biasa berbahayanya adalah perkataan saya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Fir'aun juga mengatakan ana malikum Misr. Saya adalah pemilik Mesir ini. Allah Azza wa Jalla tenggelamkan ke Laut Merah. Qarun mengatakan tadi itu innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya mendapatkan ini semua karena kehebatan saya. Lihat saya. Iblis mengatakan apa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dirinya. Saya. Kata saya kata Ibnu Qayyim ini luar biasa bahayanya nih subhanallah. Kecuali kata-kata saya ini kita sandingkan yang bagus. Contoh, saya adalah hamba yang banyak dosa. Saya adalah hamba yang durhaka pada Allah. Saya adalah hamba yang tidak tahu diri kepada Rabb. Ini bagus subhanallah. Tapi ternyata kebanyakan manusia miminya saya yang pertama tadi. Yang dikatakan Fir'aun, yang dikatakan Qarun, yang dikatakan iblis. Allah Azza wa Jalla benamkan, hancurkan subhanallah. Mengambil pelajaran dari orang terdahulu yang telah binasa karena ujub. Yang keenam, menyadari bahwa selain dirinya ada yang lebih utama dan lebih baik daripada dirinya. Ya pasti di atas langit pasti ada langit. Menyadari bahwa selainnya ada yang lebih utama dan lebih baik daripada dirinya. Pasti. Di atas langit pasti ada langit. Di atas langit pasti ada langit. Dan di atas langit ada Allah Azza wa Jalla yang bersemayam di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, mengetahui akibat buruk dari sifat ujub. Dan ini banyak ya. Nah, nggak sempat waktu kita untuk membahasnya. Mengetahui akibat buruk dari sifat ujub. Luar biasa banyak. Na'udzubillah min dzalik. Cukuplah tadi kisah-kisah orang-orang terdahulu yang hancur karena ujub dan kesombongan. Yang kedelapan, menyadari bahwa kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata pemberian Allah. Ya Allah. Menyadari bahwa kelebihan yang ada pada dirinya itu semata-mata pemberian Allah, ikhwan. Kita bisa beramal saleh, kita bisa kajian seperti ini, ikhwan. Saya bisa ngajar, Bapak Ibu bisa dengarkan. Semuanya atas rahmat dan karunia Allah. Semuanya atas taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya pemberian Allah azza wa jalla. Kemudian ketika Allah bantu kita, kok kita sombong, kok kita ujub gitu. Paham Bapak Ibu? Subhanallah. Kita bisa beramal saleh, kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Itu semua pemberian Allah. Allah berikan kemudahan bagi diri kita. Taufik dari Allah.
Rahmat dan karunia Allah. Ketika kita mengetahui, kita sadar nih, ini semua pemberian Allah. Kalau Allah nggak kasih kita, nggak mungkin kita bisa beramal saleh. Kemudian apa yang mau diujubkan? Apa yang mau dibanggakan gitu kepada manusia, apalagi sampai kepada Allah? Kalau kita menyadari bahwa ini semua ini pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala, semata-mata pemberian Allah. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa apa-apa di atas muka bumi ini. Subhanallah ya Allah. Ini yang ke-8 dan yang terakhir adalah tawadhu'. Obat dari ujub adalah tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Kebalikan dari sombong. Kalau sombong kan menolak kebenaran, meremehkan manusia. Berarti tawadhu' apa? Selalu menerima kebenaran dan juga apa? Tidak pernah meremehkan manusia. Walaupun itu ahlul maksiat, Nah, bisa jadi kemudian ahlul maksiat tersebut ada satu amalan yang ternyata amalan tersebut melebihi apa amalan kita. Dengan satu amalan tersebut Allah Azza wa Jalla jadikan dia taubat sebelum dia meninggal. Dan kita tidak tahu apakah ahlul maksiat itu ditutup dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah, sebagaimana kita nggak tahu apakah kita ditutup dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tawadhu'lah kepada Allah Azza wa Jalla dan tawadhu' kepada manusia. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi kajian pada siang hari ini. Kepada ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan melakukan chat ke host, yaitu ke Ana. Insya Allah pertanyaan akan dibacakan kepada Ustadz. Sebelum masuk ke sesi jawab, bagi para jamaah yang ingin mendapatkan rekaman audio kajian sebelum-sebelumnya, silahkan menuju ke Telegram Duran Sawit Mengaji. Insya Allah di sana sudah di-upload rekaman audio kajian pertemuan sebelumnya. Dan juga bagi yang belum memiliki e-booknya, silahkan juga menuju ke Telegram. Insya Allah sudah di-upload di Telegram tersebut. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mempunyai sifat tawadhu dan tidak ujub? Dahulu saya melihat semua orang lebih baik dari saya, sampai saya merasa rendah diri. Dan terkadang saya merasa mencari kelebihan saya dibanding yang lain, seperti misalnya mengamalkan sunnah. Sehingga ketika ada orang yang lebih baik dalam hal dunia dibanding saya menenangkan diri dengan berkata, bahwa nggak apa-apa, yang penting saya dikasih waktu untuk mengamalkan sunnah. Apakah ini termasuk ujub atau riya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, ikhwani ya khatibuddin rahimani rahimakumullah. Tawadhu itu bukan berarti dia minder. Tawadhu itu bukan berarti kemudian dia benar-benar rendah diri daripada orang lain. Dia menghinakan diri daripada orang lain. Kalau dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, betul, jelas. Dia hina di mata Allah Azza wa Jalla, betul, jelas. Karena tawadhu itu di antara sifat kesombongan dan merendahkan diri, tawadhu tengah-tengahnya. Maksudnya merendahkan diri ini, dia hinakan diri di hadapan manusia. Nah, ini enggak boleh. Ya, karena kita memang nggak boleh menghinakan diri kita di hadapan manusia, kecuali menghinakan diri kita di hadapan Allah. Itu memang diperintahkan karena kita Abdullah, kita hambanya Allah, kita budaknya Allah kan kita. Maka tawadhu ini tengah-tengah antara sifat sombong dengan menghinakan diri di hadapan manusia. Tawadhu ini tengah-tengah. Nah, perhatikan nih. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Mat tawadhu?" Tahukah kalian apa itu tawadhu? Maka murid itu mengatakan Allah wa Rasulullah adam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka beliau mengatakan antakhruja min manzilik. Engkau keluar dari rumahmu. Fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau mengatakan dia lebih baik daripada diriku. Ini tawadhu, kata Imam Hasan Al-Basri. Tidaklah kita keluar dari rumah kita melihat seorang muslim, maka kita katakanlah hati kita dia lebih baik daripada diriku, Masya Allah. Dan ini bukan kemudian menghinakan diri, tidak sama sekali. Jadi bukan berarti orang yang tawadhu ini berarti ujung-ujungnya menghinakan diri di hadapan manusia, tidak sama sekali. Sama sekali tidak, beda itu. Maka saya katakan tawadhu itu tengah-tengah antara sifat sombong dengan menghinakan diri di hadapan manusia. Tawadhu ini tengah-tengah. Dia tidak sombong, dia tidak ujub, dia juga tidak merendahkan diri, dia tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Dan tawadhu ini tadi dua saya katakan ya, karena banyak orang mendefinisikan tawadhu ini cuma dari satu. Merendahkan diri, tawadhu merendahkan hati, rendah hati biasanya kan gitu.
Tawadhu itu dua. Selalu menerima kebenaran, siapapun yang menyampaikan kepada kita, perhatikan ini, menerima kebenaran, bukan menuntut ilmu ya, bedakan ini. Walaupun orang yang status sosialnya di bawah kita nih misal, tapi dari mulut, dari lisannya keluar kebenaran, wajib kita terima. Kalau enggak, berarti kita sombong. Kalau kita menerimanya, berarti kita tawadhu. Satu, selalu menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Tidak pernah meremehkan manusia, tidak pernah menghinakan manusia. Ihtiqarun nas, nggak pernah meremehkan manusia, nggak pernah menghinakan manusia. Malu maksiat. Nggak pernah sama sekali. Berarti kan subhanallah, ketika ada di hadapan orang muslim, masya Allah. Makanya seorang ulama mengatakan apa? Ketika di hadapan kita ada seorang yang lebih tua, maka bergumamlah dalam hati kalian, dia telah mendahuluiku dalam amal solehnya, maka pasti dia lebih baik daripada diriku. Mereka kan lebih tua, umurnya lebih tua kan gitu. Dia telah mendahuluiku dalam amal solehnya, maka pasti dia lebih baik daripada diriku. Ketika di hadapan kita ada orang yang lebih muda, kata para ulama apa? Bergumamlah dalam hati kalian, kita telah mendahuluinya dalam dosa. Nah, kita kan lebih banyak umurnya, lebih banyak dosanya. Dilihat dosanya, subhanallah. Saya telah mendahului dalam masalah dosa, maka pasti orang ini lebih baik daripada saya. Kepada orang yang lebih muda, bayangkan seperti itu. Itu luar biasa, subhanallah. Nah, kalau yang seperti ini, insya Allah nggak kembali kita timbul ujub, kibir. Dan perhatikan, dan tidak juga merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan manusia, tidak. Tawadhu itu pokoknya dua tadi. Selalu menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan. Perhatikan ya, menerima kebenaran. Contohnya siapa? Abu Hurairah menerima kebenaran dari iblis ketika diajarkan ayat kursi dalam hadis yang panjang. Tapi bukan menuntut ilmu dari iblis, karena Abu Hurairah nggak nuntut ilmu dari iblis, kan gitu. Tapi ketika iblis mengatakan suatu yang itu ilmu, dia tanya. Abu Hurairah tanya kepada Rasul, benar nggak Rasulullah? Betul. Baru Abu Hurairah mengamalkan. Karena kalau menuntut ilmu, tidaklah kita menuntut ilmu kecuali kepada orang yang jelas manhajnya, akidahnya, kan gitu, akhlaknya, ibadahnya bagus dan sebagainya, kan gitu. Tapi kalau tadi menerima kebenaran, maka menerima kebenaran dari siapapun. Hatta itu dari anak kecil kita itu kebenaran kita terima. Bukan kita mengatakan, ente anak kemarin sore, salah itu, subhanallah. Perhatikan, jadi tawadhu itu tengah-tengah antara tidak ujub dan tidak ujub, tidak sombong, dan juga tidak menghinakan diri di hadapan manusia, tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Jadi tawadhu tengah-tengah. Selalu menerima kebenaran dan tidak pernah meremehkan manusia. Itu seperti. Ketika tadi tentang masalah tadi ada orang apa yang lebih baik masalah dunia dan lain sebagainya macam-macam, maka nggak usah kemudian syaitan pasti membisikkan di pikiran kita. Nggak usah kemudian kita ambil pusing, sudah. Kita katakan dia, masya Allah, dia orang insya Allah mungkin lebih baik daripada saya, tapi juga saya adalah seorang manusia, seorang muslim yang selalu berusaha memperbaiki diri saya. Selesai. Maka insya Allah yang seperti ini syaitan nggak ada celah sama sekali untuk menggoda kita dalam hati kita. Allah a'lam bishawab. Silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya izin untuk bertanya, bagaimana hukumnya semisal kita sedang berpuasa sunnah, tapi kita mengaku kepada orang lain sedang tidak berpuasa, karena takut orang-orang mengetahuinya, sehingga jadi ramai membicarakan, dan menjaga dari sifat ujub. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Yang pertama, jangan bohong. Antum puasa, kemudian ngomong, anu nggak puasa nih. itu berarti kan bohong di situ. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak. Ketika antum puasa, kemudian mengatakan kepada orang antum puasa, kalau memang antum nggak mau jawab, antum ngapain nanya gitu, nggak usah sudah. Kalau antum mau jawab, biasanya, oh iya, alhamdulillah nggak puasa. Tapi hanya di lisan saja, bukan berarti kemudian ketika kita jawab, alhamdulillah saya puasa, berarti habis amal puasa kita. Enggak, yang paling penting nih hati kita nih. Kalau ternyata ketika kita ngomong, alhamdulillah saya puasa, dan hati kita berbunga-bunga, maksudnya hati kita, saya lebih baik dari ente ternyata. Nah, ini hati-hati, subhanallah. Alhamdulillah saya puasa, tapi ingin show up kepada manusia misalnya. Nah, ini nggak boleh, riak kan gitu. Tapi kalau hanya dia tanya, kita jawab, alhamdulillah saya puasa. Biasa aja sudah. Makanya seperti ini nggak ada masalah, subhanallah. Tapi jangan bohong. Jangan bohong, nggak puasa dan sebagainya macam-macam. Atau yang kedua pula, jangan kemudian meninggalkan sesuatu juga karena manusia.
Yang meninggalkan satu juga karena manusia, kan gitu, subhanallah. Maka katakanlah saja dengan jujur dan jaga hati kita. Katakan saja dengan jujur dan tetap jaga apa? Tetap jaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saja jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz, apakah ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW agar kita dijauhkan dari sifat ujub Ustaz? Jazakallahu khairan atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada Ustaz dan kita semua. Amin. Tafadhol. Doa khusus agar terhindar dari sifat ujub, wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah temukan doa yang khusus ya, kecuali kita hanya Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minar riya wa sum'ah wal ujub wal kibr. Itu yang bisa. Allah, aku berlindung kepada dari riya, sum'ah, ujub dan kibr. Allahumma inni a'udzubika minar riya wa sum'ah wal ujub wal kibr, kan gitu. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat riya dan dari 4 sifat penyakit hati tersebut. Dan juga doa ini secara umum ya, doa secara umum Allahumma ati, sebagaimana kita bahas ke poin kedua kan, kaidah kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ini ketakwaan dan sucikanlah ya Allah, bersihkanlah hatiku ini ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan juga penjaga ya Allah. Ini kan meminta kepada Allah kebersihan hati. Ketika kita sudah bersihkan kebersihan hati, sudah diberikan kebersihan hati pada hati kita, maka insya Allah dengan sendirinya Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dari berbagai macam penyakit hati yang lain, kan gitu, di antaranya. Kemudian doa berlindung dari syirik besar dan syirik kecil yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui itu syirik, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui itu perbuatan syirik. Yang kami tidak ketahui itu perbuatan syirik. Itu kan berlindung dari syirik besar dan juga syirik kecil. Ataupun doa bahasa Indonesia boleh, silakan. Tidak ada masalah, silakan. Allah, lindungilah kami dari berbagai penyakit hati, Allah, dari riya, sum'ah, ujub, kibr, sombong dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ada juga doa yang diajarkan Nabi SAW agar tawadhu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Berani nggak tuh doa seperti ini kira-kira? Miskin dalam hadis ini kata Al-Imam Ibnul Athir adalah at-tawadhu'. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadhu', matikan aku dalam keadaan tawadhu', dan kumpulkan diriku dalam kepada orang-orang yang tawadhu' nanti di hari kiamat. Miskin di sini kata Imam Ibnul Athir adalah at-tawadhu'. Allah a'lam bishawab. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Bagi para ikhwan wal sekalian, apabila masih ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan ke chat host. Insya Allah pertanyaan akan dibacakan kepada Ustaz. Qadarullah, belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Masya Allah, sudah pada paham berarti, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sepertinya langsung ditutup saja, Ustaz. Mungkin ada lagi? Ikhtitam, Ustaz. Belum ada yang masuknya, Ustaz. Khani wa khati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke-9. Itu waspada dari penyakit ujub dan juga ketertipuan akan diri kita sendiri, bangga akan diri kita sendiri. Dan hal ini memang harus selalu kita lihat. Hari ini harus selalu kita lihat ke dalam hati kita, karena syaitan mengingatkan sekali dua kali. Syaitan bahkan gak pernah tidur untuk menjadikan hati kita ini melenceng dari jalan lurusnya. Syaitan tidak akan pernah rela ketika kita satu langkah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana syaitan berusaha untuk manusia itu mundur beribu-ribu langkah. Satu langkahnya malah menuju ke neraka Allah, na'udzubillah.
maka jangan pernah terlena. Jangan pernah lalai, akan selalu minta kepada Allah, jangan pernah terlena dari amalan kita atau kelebihan yang Allah Azza wa Jalla kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Selalu lihatlah diri kita serba kekurangan. Dengan lihat seperti itu kita akan selalu membaguskan diri kita. Kita akan selalu tersibukkan dengan aib-aib kekurangan kita, dosa-dosa kita, maka dengan itu insyaallah Allah Azza wa Jalla bisa golongkan kita termasuk golongan orang hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla selalu jaga hati kita dari berbagai macam penyakit hati, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan selalu diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuju siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita lewat via Zoom ini, maka mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materi kajian pada siang hari ini. Ana izin live ya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada hari Rabu siang ini telah berlangsung. Jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian yang ikut pada kajian siang hari ini. Bagi para ikhwan dan akhwat sekalian apabila ingin berdonasi guna berlangsungnya dakwah Durian Said Mengaji, silakan salurkan donasi terbaik ikhwan dan akhwat sekalian ke rekening operasional Durian Said Mengaji melalui rekening Bank BNI ke nomor rekening 0680942627. Sekali lagi ke nomor rekening BNI 0680942627 atas nama Ratu Fikri Sofwat, atau dapat dilihat di Telegram Durian Said Mengaji ataupun flyer kajian Durian Said Mengaji. Dan mohon untuk melakukan konfirmasi setelah transfer ke nomor yang tertera. Jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwan dan akhwat sekalian. Untuk kajian pada siang hari ini, insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk bertemu di pekan depan guna melanjutkan kajian bersama Al-Ustaz Ahmad Bazher hafizahullah ta'ala, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian kaidah yang ke-10. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.